Berdasarkan penelitian, ditemukan ada dua penyebab intimate partner violence atau IPV, yaitu gender roles dan toxic masculinity. Pertama, kita akan membahas mengenai gender roles. Gender roles merupakan ekspektasi sosial terhadap bagaimana perempuan dan laki-laki harus berperilaku sesuai dengan gender, dan dalam konteks ini dalam sebuah relasi intim. Ada beberapa jenis dinamika gender roles dalam sebuah relasi intim, yaitu yang pertama, laki-laki sebagai kepala dan perempuan sebagai pendukung, yang merupakan representasi khas dari relasi intim, di mana laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan bertanggung jawab atas tugas rumah tangga atau mengasuh anak. Yang kedua adalah perempuan sebagai kepala dan laki-laki sebagai pendukung. Ini merupakan kebalikan dari dinamika yang pertama. Yang ketiga, laki-laki sebagai senior dan perempuan sebagai junior. Ini maksudnya kedua belah pihak memiliki karir, tapi laki-laki dipandang menjadi lebih penting daripada perempuan dan perempuan mengambil bagian terbesar dalam tugas rumah tangga. Yang keempat, perempuan sebagai senior dan laki-laki sebagai junior. Ini merupakan kebalikan dari dinamika ketiga. Yang kelima adalah dinamika kesetaraan pasangan, di mana gender roles dapat dipertukarkan di antara pasangan. Jenis dinamika ini merupakan yang paling ideal karena menjunjung asas kesetaraan dan dia fleksibel ya. Jadi tugas dalam relasi intim itu dilakukan berdasarkan kapasitas dan skill masing-masing dan bukan terpaku terhadap gendernya. Nah, di sini kita bisa lihat 4 dinamika awalnya itu menyebabkan ketidakpuasan dalam relasi intim. Dia juga bisa menyebabkan konflik. Sedangkan di dinamika jenis kelima, itu saja yang berpengaruh positif terhadap kepuasan dalam sebuah hubungan relasi intim. Seperti yang dikutip dari buku Papalia, beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan dalam hubungan yaitu pengambilan keputusan yang setara dan gender roles yang tidak tradisional atau tidak kaku. Kemudian kita akan membahas mengenai toxic masculinity konsep. Toxic masculinity ini merupakan praktek maskulinitas yang tidak sehat yang telah mengakibatkan opresi dan penindasan tidak hanya terhadap perempuan tetapi terhadap laki-laki juga. Konsep ini mendikte bahwa laki-laki berada di puncak hierarki dalam sebuah hubungan dan ini mengakibatkan dinamika kekuatan yang tidak setara. Kaitannya dengan intimate partner violence adalah ini ada beberapa contoh ya. Contohnya laki-laki dituntut untuk menyembunyikan emosi, tidak boleh menangis, tidak boleh berekspresi. Jadinya itu bisa menyebabkan penyakit mental seperti depresi atau gangguan kecemasan. Dan dampaknya juga bisa kena ke hubungannya. Lalu ada keterlibatan pria dengan kekerasan karena mau menunjukkan kegagahan atau kejantanan. Jadi kalau misalnya mereka terlibat kekerasan, terlihat seperti tangguh gitu ya, pria tangguh, pria hebat, pria jantan. Lalu ada kurangnya kemauan untuk mencari perawatan medis. Ini dalam hal fisik dan maupun dalam hal kesehatan mental. Lalu ada juga yang menganggap kehamilan pasangan itu bisa memvalidasi kejantanan. Dan ada juga yang kurang merasa bertanggung jawab untuk mencegah kehamilan pasangan. Ini maksudnya kehamilan yang tidak diinginkan ya, begitu. Kesimpulannya adalah gender roles dan toxic masculinity berdampak negatif terhadap semua gender, tidak terkecuali membuat laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi korban. Dan berdasarkan data, laki-laki memang memiliki rate yang lebih tinggi dalam melakukan intimate partner violence, tapi laki-laki dan perempuan sama-sama mampu melakukan IPV melalui kontrol koersif, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual.